Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan hadis yang ke-46 ya. Dan pada bab salat ini hadis yang kedua. Al-haditsu tsani an Aisyah radhiyallahu anha qalat laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minati muta'allifatin bimurutihinna thumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Al-haditsu tsani, hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ia, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil fajr. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan salat fajar. Salat fajar itu salat subuh. Fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minati muta'allifatin bimurutihinna. Maka menyaksikan, melihat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, beberapa wanita yang mukminat muta'allifat ya muta'allifaat itu maknanya multahifat, berselimut atau menutup diri bimuritihinna, dengan murut. Murut itu ujung dari khimar, kerudung yang ditutup seperti itu. Tsumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Kemudian wanita-wanita itu kembali ke rumah-rumah mereka itu. Tidak ada seorang pun yang mengenali satu dengan yang lainnya minal ghalas, dari lantaran ghalas. Ghalas itu ikhtilatu diya'is subhi wa zulmatil lail. Masih gelapnya malam tapi sudah mau keluar cahaya fajar. Apa bahasa Indonesianya ghalas? Pertengahan antara malam sama pagi ya. Remeng-remeng kalau bahasa Betawinya. Golas ya. Nah, apa yang bisa diambil dari hadis ini? Pertama, bahwa wanita itu sama sholatnya di masjid juga. Yang penting mereka itu muta'allifaat bimuritihinna. Mereka itu menutup dengan ikat mereka, artinya dengan caranya bagaimana dia bisa menutup diri. Jadi dari rumah itu sudah menggunakan mukena, boleh. Ada yang bilang begini, Pak Ustadz, saya nenek udah tua, kalaupun saya nggak pakai mukena dari rumah juga aman, siapa yang mau mas saya? Kata ibu-ibu, nenek-nenek itu. Ya salah, nenek-nenek yang demen ya aki-aki. Iya, anak muda bisa jadi enggak, tapi ya aki-aki oke punya ya. Jadi tetap saja laki dan perempuan itu bagusnya sholatnya di masjid. Bahkan kalau imam ya Ahmad ibnu Hanbal mengatakan wajib sholat bagi laki-laki di masjid, tapi wanita alal khiyar, boleh pilih, boleh di rumah, boleh di masjid. Laki-laki harus di masjid karena memang syiar ya, syiarnya ibadah itu ketika orang itu sholat berjamaah. Kalau tidak ada sholat berjamaah maka syiarnya tidak ada. Jadi salah benar kalau dikatakan masjidnya kubahnya dari emas. Sekarang udah ada lagi masjidnya kubahnya dari perak. Jadi kubah perak itu bukan syiar. Syiar Islam itu sholat berjamaah di masjid.
pengajian di masjid. Nah, itu syihab ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa orang wanita itu ketika di Mekah, ketika umrah, ketika haji, sholatnya di masjid? Kenapa? Bahkan orang wanita, orang Indonesia itu sholat Jumat aja ikut. Giliran pulang, hilang lagi semangatnya. Nah, ini harus disemangati ya Bapak Ibu, yang sholat di masjid sudah bagus. Begitulah caranya ya. Hadis ini menjelaskan yang penting mereka menutup diri ya. Kita lanjutkan. Al haditsu tsalitsu an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal. Hadis yang ketiga diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan ia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli zuhra bil hajirati wal asra was samsu naqiyatun wal maghriba iza wajabat wal asya'a ahyanan wa ahyanan idza ra'ahu mujtama'u ajjala wa idza ra'ahu abta'u akhara wa subha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin. Ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli zuhra bil hajirati. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat zuhur itu tadi bil hajirati. Itu maknanya ala taqdimiha fi awalil waktu. Sholat zuhur itu di awal waktu, kecuali panas, sunnah tabrid. Jadi ini gini, Saudi Arabia itu tidak sama dengan Indonesia. Di sana kalau dingin betul, kalau panas betul. Nah, sholat zuhur itu boleh ketika musim panas. Nggak mungkin orang sholat ya. Dulu masjid nggak seperti ini. Masjid nggak ada atapnya. Masjid nggak ada AC-nya. Yang ada cuma batas dan pintu saja, tembok dan pintu saja. Nah, kalau seandainya lagi panas betul, maka tabrid itu menunggu dingin. Jadi mereka sholat zuhurnya itu ditunda. Tapi kalau tidak dalam musim panas, ya bil hajirah, maknanya fi awali waktiha. Wal asra wasamsu naqiyatun. Adapun ketika sholat asar, matahari itu terjelas ya, terlihat jelas, naqiyah, jernih. Ya dulu ala ta'jiliha aidan ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi sholatnya juga di awal waktu. Wal maghriba iza wajabat ya. Itu wajabat mentakdirkan kalimat, maksudnya iza wajabatis syamsu, maknanya itu ya as-sukut wa yastadillu bihi ala sukuti qorsiha ya dulu bihil waktu ya. Jadi maghrib itu apabila mataharinya itu sudah turun ya, sudah jatuh, matanya sudah tenggelam ya. Jadi Bapak sekalian, cuma kita di Jakarta ini susah ya, kalau kita tidak di lantai 2, lantai 3, apalagi kalau sebelah baratnya, apabila sebelah baratnya itu banyak gedung-gedung, kita nggak bisa lihat. Dulu kalau kita ke pinggir pantai ya, maka kalau kita melihat ke barat itu kelihatan sekali matahari itu ketika mau ghurub, terbenamnya itu, jadi gubah seperti gubah ya, setengah lingkaran terus sampai ujung pucuknya itu tenggelam, itu bisa dilihat dengan mata. Sehingga kalau ru'yatul hilal itu bisa dilihat. Kalau sekarang kabutnya banyak
ya. Kemudian bangunannya juga sudah banyak, terutama cuacanya yang sudah tidak murni, sudah tidak jernih lagi, susah ya, sehingga kita menggunakan waktu itu dengan yang digital ya. Biasanya di masjid ada, atau kita di HP, di jam, nah itu adalah digitalisasi waktu itu. Apakah boleh dipakai untuk berijtihad? Boleh. Dulu di Jawa Tengah, di Purworejo, di masjid yang sampai sekarang itu beduknya itu paling besar, gitu ya. Purworejo, Masjid Raya Purworejo, itu ada ulama besar. Tapi ulama kalau zaman dulu itu di masyarakat Jawa tetap aja dipanggilnya Simbah, Mbah Sulaiman gitu ya. Nah, dulu belum ada HP, jam tangan belum ada. Jadi orang menentukan waktu itu melihat, benar-benar melihat matahari, melihat tanda alam. Yang menarik ini Bapak sekalian, apakah boleh seseorang itu menentukan bukan menggunakan jam tangan? Ya, maka jawabannya boleh. Dia ini, Mbah Sulaiman ini, karena hidupnya di pinggir sawah, hamparan sawah yang luas seperti di Karawang itu kan puluhan hektar itu. Nah, kalau sore itu burung kuntul itu pulang. Maghrib itu pulang kuntul itu. Jadi kuntul itu ada sensornya. Ketika terbenam matahari, pulang dia. Dia agak redup-redup, pulang. Setahun, 2 tahun, puluhan tahun, maka dia berbuka puasa juga melihat kuntul. Dulu ada RRI. Ya, ada RRI, ada TVRI bilang, "Mbah, niku sampun adzan teng TV, teng radio niku pun adzan. Urung kuntule urung do bali kabeh." Bapak-bapak ngerti nggak? Belum, kata dia. Kuntulnya belum pulang semua. Itu namanya istiqra'ul ulama. Ulama melakukan empirisme. Dalam teori penelitian itu ada empirisme. Ketika dia melihat sesuatu itu sudah terus-menerus ajak itu, maka itu boleh dijadikan pedoman. Mana dalilnya? Orang boleh semacam itu. Ada hadis musalsal yang saya menerima dari guru saya, ya, Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Bekasi, kemudian Syekh Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dari, dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Al-Makki. Ada hadis musalsal mengatakan, "Ad-dikul abiyad huwa sodiqi wa sodiqu sodiqi." Ayam jago putih itu sahabatku, kata Nabi. Dan dia, ayam jago putih itu sahabatnya sahabatku, Jibril. Jadi si Jibril itu senang dengan ayam jago yang putih. Kenapa Nabi suka ayam jago putih? Jibril suka karena ayam jago putih itu kalau waktunya sholat dia kukuruyuk. Bapak-bapak perhatian nggak? Dipotong, digoreng enak, orang tahu. Ibu-ibu paham. Ayam jago putih itu seperti itu. Beli ayam jago nih, kasih kandang yang putih. Tapi belinya jangan di pasar Kebayoran Lama. Itu mah ada belang-belangnya emang dicabutin. Karena yang beli yang putih itu dukun.
paranormal yang beli, padahal mah ada itemnya, ada merahnya, dicabut-cabutin. Belinya di kampung. Yang wah ini putih nih. Tanya aja Pak, ini mau dijual nggak? Ya, kumpulin, taruh di kandang. Berapa biji? 3. Lihat aja mana yang kalau waktu datang waktu sholat dia azan, nah dia namanya dikul abiyat. Ini yang disukai Jibril, disukai oleh Nabi Muhammad. Boleh kita pakai dia, nggak pakai jam. Wah, maghrib belum kuburuyuk ayamnya. Oleh. Saya punya guru Mu'allim Syafi'i Hadami, beliau pulang bawa ayam pelung putih. Berapa Mu'allim harganya? 500.000. Waktu itu 2006, tahun 2000 harganya 500.000. Kalau sekarang kurs rupiahnya berapa? Mahal, bisa jadi 1,5 juta kira-kira ya. Nah, jadi putihnya dapat dan dia termasuk di kul abiyat. Ayam pelung itu suaranya bagus, panjang gitu ya. Apalagi kelebihan dari dikul abiyat? Dikatakan bahwa orang yang memelihara dikul abiyat 40 rumah ke depan, ke belakang, samping terhindar dari santet, teluh, ilmu-ilmu hitam, itu bisa diproteksi sama dia. Jadi jangan dipotong, jangan ayam geprek terus. Jadi dia punya kelebihan tuh, cari yang putih, ya. Jangan yang boiler nggak ada. Ayam kampung. Kalau perlu nyari ayam, ya pelung. Saya punya di rumah ayam pelung, ya pelihara ayam pelung. Saya mah nggak bayar, ada yang ngasih gitu, putih. Itu tarkul balad, ya. Kembali kepada istiqra. Jadi boleh kita menggunakan yang diajarkan oleh Nabi melihat cuaca. Boleh mengikuti ayam yang secara kita teliti dia sudah terbukti. Nah, yang ketiga melihat alam. An-Nazir di Sulawesi Selatan yang kopinya muncung, kemudian kayak dibet, rambutnya gondrol, kemudian disemir warnanya seperti itu. Dia kalau menentukan Ramadan itu tidak sama dengan kita, pemerintah. Kenapa? Dia sudah, ulamanya dulu itu sudah istiqra bahwa Ramadan itu ketika air pasang tertinggi itu hilal Ramadan. Sehingga dia kalau dia lihat hilal dengan cara melihat ombak yang tertinggi itu, dia nggak penting ketika pemerintah menentukan hari apa, tanggal berapa, nggak penting, dia ikutin itu. Nah, itu salah satu metode ijtihad di dalam Islam. Kalau dalam metode ijtihad, maka tidak ada yang salah. Dalam sebuah hadis dikatakan, man ijtahada fa asaba falahu ajran. Siapa yang berijtihad, seperti pemerintah besok nih tanggal 27 isbat ya, menentukan 1 Zulhijjah untuk menentukan kapan jatuhnya Arafah dan Yaumun Nahar gitu. Isbat itu namanya ijtihad. Man ijtahada fa asaba falahu ajran. Orang yang berijtihad benar menurut Allah dapat 2 pahala. Wa man ijtahada fa asaa wa akhta'a. Barang siapa yang berijtihad salah, anggaplah kita menganggap An-Nazir salah karena duluan atau belakangan namanya, karena istiqra'nya adalah air tertinggi.
falahu ajrun, maka dia mendapatkan 1 pahala. Oleh karena itu pemerintah Kementerian Agama tidak bisa memberikan sebuah warning, peringatan supaya tidak melakukan, nggak bisa, karena itu medan area ilmiah, medan area ijtihadi, nggak bisa. Tapi hanya berlaku untuk dia. Ini Bapak sekalian memberikan pemahaman kepada kita ini tentang metode ijtihadi ini. Kalau kita beda pendapat, jangan kenceng-kenceng. Ini kunut, yang ini enggak, udah masing-masing aja. Ente mau kunut, kunut. Yang enggak mau kunut, diem aja. Jangan bilang bid'ah, dolalah, finnar. Ini mau maulidan, silakan, ada dalilnya. Yang tidak mau maulidan, jangan kerjain. Tapi jangan dibilang ini bid'ah, dolalah, finnar. Itu memahami metode ijtihad seperti itu. Jadi ijtihad tidak ada yang salah. Yang ada 1 pahala dan 2 pahala. Kalau beragama begitu, jangan kenceng-kenceng ketika beda pendapat, biarkan saja, karena itu memang medan area ijtihadi. Oke, kita lanjutkan. Wal isya'a ahyanan wa ahyanan. Ya, adapun sholat isya itu ya suatu waktu dan pada waktu tertentu, waktu yang lainnya. Ahyanan wa ahyanan. Jadi kadang-kadang di awal, kadang-kadang bukan di awal sholat isya. Lihat nih, isya ahyanan wa ahyanan. Maknanya kadang isya di awal waktu, kadang bukan di awal waktu. Kalau zuhur tidak di awal waktu, penyebabnya 1, har, panas, nggak kuat orang. Nah, sholatnya ketika mulai redup, ya sudah turun mataharinya, baru tidak terlalu panas. Tapi kalau isya tidak ada panas, tetapi memang Nabi ahyana. Nah, itu gimana? Idza ra'ahu mujtama'u ajjala. Apabila Nabi melihat jamaahnya sudah berkumpul, ajjala, beliau menyegerakannya. Berarti sholatnya di awal waktu. Wa idza ra'ahum abta'u akhar. Tapi apabila Nabi melihat jamaahnya itu lambat kumpulnya, maka sholatnya ditunda. Tidak di awal waktu sholat isya itu. Nah, Bapak sekalian, ada hadis lain dan sama hadisnya itu sahih, bahwa suatu saat Nabi sholat isya tidak keluar dari rumahnya. Jadi rumah Nabi ini mihrab, sebelah ini rumah Nabi. Sampai sekarang, cuma dia sekarang diberi tembok di area Masjid Nabawi. Nabi tidak keluar sholat isya. Sahabat itu nggak rewel, nggak nanya kenapa nggak keluar, nunggu aja. Yang hafal Quran, baca Quran, yang sholat, yang tasbih, yang begitu. Malam baru keluar. Anggaplah, karena dulu tidak ada jamnya, anggaplah jam 12 baru keluar. Baru azan, qomat, sholat. Kemudian Nabi bilang ini, ya, kepada sahabatnya, laulam asyqa ala ummati la amartuhum ayyusalliyal isya'a fi hadhil waqt. Kalau saja tidak memberatkan kepada umatku, maka aku perintahkan mereka sholat isya itu jamnya ini, waktunya ini. Lau, seandainya, berarti ada rahasia itu. Sekarang kita coba Masjid Al-Mujahidin pengumuman, mulai besok sholat isyanya jam 12 malam. Ada yang datang nggak gitu? Bapak, Ibu, itu ada rahasianya.
Jadi sholat isya sekaligus qiyamul lail. Sehingga Nabi mengatakan, ya laulam asyqa ala ummati la amartuhum ayyusalliyal isya fi hadhil waqt. Kalau tidak memberatkan kepada umatku, aku perintahkan mereka itu sholat isya itu jam segini. Sahabat Nabi itu pecah dua. Abu Bakar As-Siddiq itu sholatnya di awal waktu, Umar Ibnul Khattab isyaknya itu di tengah malam. Berkembang nih dua menjadi anggaplah kubu awal waktu, kubu tengah malam antara Abu Bakar dan Umar Ibnul Khattab. Rame. Karena rame perbedaan itu ngomong ngadu sama Rasul. Ya Rasul, dua sahabatmu tidak sama sikapnya gimana? Dua-duanya dipuji sama Nabi. Anna Abu Bakar ya minal ahwat. Abu Bakar itu orang yang sangat berhati-hati. Jadi dia nggak mau meninggal belum sholat isya. Dia nggak mau tidur kebablasan hilang isyanya. Ahwat, orang yang sangat berhati-hati. Wa anna Umar minal qawiyyin. Umar itu orang yang kuat. Jadi dia kalau jam 12 dia bangun kuat. Kenapa? Enggak dipengaruhi setan. Enggak, setan takut sama Umar. Umar berangkat, papasan setan, lari setan, Umar abu berantakan. Jadi dia minal qawiyyin. Dua-duanya dipuji. Kalau kita ketemu setan, cos, CS, ya. Nah, Bapak mau pilih yang mana? Mengikuti thariqahnya Abu Bakar, sholatlah di awal waktu. Mengikuti thariqahnya Umar Ibnul Khattab, sholatnya tengah malam. Dua-duanya dipuji sama Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita lanjutkan. Wa subha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalas. Dan Nabi ya salat subuhnya itu ghalas. Tadi apa? Remeng-remeng. Jadi masih gelap tapi mau masuk fajar, ya, mau terang, remang-remang. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ini hadis bukan satu-satunya. Yang ekstrim itu terjadi waktu sholat yang ekstrim, perbedaan itu maghrib sama subuh. Bapak meneliti nggak kapan sholat maghrib, azan maghrib gelap, kapan azan maghrib tapi masih ada matahari terang gitu. Nah, subuh juga seperti itu. Ghalas menggambarkan subuh itu, ya, subuh adalah jauhnya matahari dari galaksi bumi sehingga gelap. Ketika terjadi putaran itu matahari dengan galaksi bumi dalam keadaan dekat, maka dia terang. Nanti ada hadis mengatakan kalau orang memanah, maka jatuhnya anak panah itu bisa dilihat. Berarti terang. Ya, jadi kita kalau memahami hadis itu harus jam'ur riwayat, mengumpulkan hadis-hadis yang tematik, yang bersamaan dengan itu, maka kita nggak bisa berpegang hanya satu hadis. Ya, oke. Kita lanjutkan. Jadi kalau ditanya afdolnya di awal waktu. Jadi ada beberapa hadis Nabi ditanya, ayul a'mali afdolu ya Rasulullah.
Amal apa yang paling afdal ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah itu adalah ibadah yang paling tertinggi. Sumama ya Rasulullah. Setelah ijtihad, apalagi? As-salatu ala waktiha. Nah, ala waktiha, pada waktunya itu oleh ulama dikatakan ala waktiha ay fi awali waktiha. Itu dianggapnya salat yang paling afdol. Kenapa? Bukan yang malam. Ini minal qawiyin, yang kuat jarang. Bapak, ibu kuat, ini kerjain yang ini. Untuk orang umum fatwakan saja khairul amal as-salatu fi awali waktiha. Buat fatwa. Yang terbagus sholat di awal waktu, nggak ada yang lebih bagus lagi. Karena umumnya orang tidak kuat. Tapi kalau masing-masing diri pribadi masing-masing kuat, pegangnya malam. Ya, jadi tidak secara mutlak berdasarkan ya hadis-hadis yang senada. Ya. Al haditsur rabi'u an abil minhal Sayyar bin Salamah qala. Hadis yang keempat diriwayatkan dari Abul Minhal Sayyar bin Salamah menceritakan ia dakhaltu ana wa abi ala abi Barzata al-Aslami. Aku ya bersama ayahku menjumpai Abu Barzah al-Aslami. Abu Barzah al-Aslami ini sahabat Nabi ya. Faqala lahu abi, maka bertanya ayahku kepada Barzah al-Aslami. Kaifa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusallil maktubata. Bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat-salat wajibnya? Faqala, maka menjawab Barzah al-Aslami, sahabat Nabi bertanya, ini berarti yang bertanya minat tabi'in, dari kalangan tabi'in atau orang yang sezaman dengan Nabi, dulunya masih kecil, ketika Nabi sudah wafat dia baru dewasa, jadi sezaman cuma umurnya jauh, sehingga dia menanyakan itu enggak kepada Nabi tapi bertanyanya kepada sahabat ya. Jadi bagaimanakah Nabi mengerjakan sholat-sholat wajibnya? Faqala kana yusallil hajira allati tad'una al-ula hina tadhasus samsu. Ya. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sholatnya itu al-hajira. Al-hajir yaitu syiddatil har wa quwwatiha. Nabi mengerjakannya itu ketika panas dan sungguh kuat panas. Maknanya allati tad'una al-ula, yang kau menyeruhnya itu pada waktu ya pertama itu hina tadhadus syams, ya ketika tergelincirnya matahari. Jadi ini Pak, kalau Bapak ke Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, di depan masjid itu ada seperti apa? Anggap aja ya, pilar tingginya 1 meter, 1,20 meter. Itu coba lihat di Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian ujungnya itu dilancipin. Ini untuk menentukan waktu. Kalau matahari, ya matahari di timur, terus ketika matahari di atas pilar ini tidak ada bayangan, maka ini disebut dengan istiwa, di mana matahari benar-benar di pertengahan langit, di pertengahan bumi, namanya istiwa.
nggak boleh sholat. Haram sholat ketika orang berdiri tidak ada bayangannya numpuk, nggak boleh sholat, haram. Kemudian ya begini, matahari lurus, matahari bergeser ke barat, maka dia mulai keluar bayangan. Ketika keluar bayangan 10 sampai 15 menit pasti azan zuhur. Ya, nanti ini panjangnya 1 meter. Apabila panjang ini 1 meter, itu ditambah 10 cm, berarti 1 meter 10 cm, dipanjang, sinar mataharinya 1 meter, asar. Apabila 2 kali panjangnya itu maghrib. Itu alat untuk mengukur waktu sholat. Jadi nggak perlu pakai jam, sudah bisa ditentukan waktu sholat. Ya, oke. Wa yusallil asra, ya, dan beliau sholat asar. Tsumma yarji'u ahauda ila rahlihi fi aqsal madinati. Kemudian kembali, ya, salah seorang di antara kami itu ke, ya, kendaraannya fi aqsal madinati, ya, di ujung kota Madinah, jauh. Wasamsu hayyatun, ketika itu matahari itu masih terang. Wa nasitu maqala fil maghribi, kata beliau, aku lupa apa yang diucapkan oleh Barzah tentang sholat maghrib. Ya, beliau, kalau hadis itu begitu, itu cirinya hadis itu sahih. Kalau dia lupa, dia bilang lupa, nggak boleh ditambah-tambahkan. Ya, jadi yang tentang maghrib, Barzah tidak mengambil, ya, tidak bisa diambil perkataannya. Kenapa? Dia mengatakan wa nasitu maqala fil maghrib. Aku lupa tandanya maghrib. Nah, tandanya maghrib itu adalah dua kali panjangnya benda dan matahari sudah melewati ufuk. Itu maghrib. Namanya bahasa Arabnya melewati ufuk itu namanya tenggelam, bahasa Arabnya ghurub. Ghurub itulah yang menjadikan maghrib. Ghurub, maghrib adalah tempat ghurubnya matahari. Kalau terbenam, maghrib. Ya. Bagaimana dengan isya? Isya apabila sudah hilang safaq al-amar, Bapak kalau keluar lewat ke sana, itu ada lembayung merah. Ya, ada lembayung merah. Itu maghrib. Masih maghrib, lama-lama lembayung merahnya itu pudar. Ketika dia pudar hitam semua, isya. Begitu caranya menentukan waktu tanpa pakai jam. Ya. Wa kana yastahibu ayu akhira minal isya'i, dan Nabi menyukai menunda waktu sholat isya. Ya. Allati tad'una hal atamata, yang beliau menyerunya untuk, ya, sholat wada awal malam atamah. Jadi kalau Nabi sendiri sukanya isyanya malam, pribadi dia, tetapi kepentingan jamaah Nabi sholatnya berjamaah. Jadi beliau sukanya seperti itu. Wa kana yakrahun nauma qablaha, dan Nabi tidak suka tidur sebelum sholat isya. Bagaimana dengan Umar? Umar itu kalau sholat maghrib, serta sholat maghrib, berhubungan, bermasyarakat, atau bersama keluarganya, kalau punya hajat, tidur Umar. Malam bangun, mandi, sholat isya. Jadi kalau yang nggak kuat, jangan. Kalau yang kuat itu yang terbagus. Ya, jadi di sini dikatakan Nabi itu sukanya menunda. Ya. Tapi kalau kita mah kelas kopral mah, udah awal waktu aja ikut, ya, thariqahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya.
Ya, jadi wa kana yakrahun nauma qablaha. Nabi tidak suka tidur sebelum sholat Isya. Wal haditsa ba'daha. Nabi tidak suka berbicara kalau sudah sholat Isya. Jadi beliau tidak menerima tamu. Kalau sudah sholat Isya, beliau tidak mau berbicara. Nah, jadi Bapak sekalian, ini bagian dari tradisi budaya dalam keseharian Nabi itu seperti itu. Wa kana yanfatilu min sholatil ghadati hina ya'rifur rajulu jalisahu. Ini yang saya bilang tadi ya. Ini hadis ini tidak sama. Bagaimana kalau paradoks antara dua hadis? Lihat ya. Wa kana yanfatilu min sholatil ghadati, dan beliau yanfatilu itu maknanya zulmah, gelap. Min sholatil ghadati, dari sholat paginya. Maksudnya ghadat subuh, sholat subuhnya itu gelap. Ya. Hina ya, melewati gelap maksudnya. Hina ya'rifur rajulu jalisahu, ketika seseorang mengenali teman duduknya. Gini Pak, jangan diukur kita sekarang nih. Kita kenal, lihat, oh ini si Fulan, ini Fulan, yang pakai lampu. Kalau di zaman dulu penerangan itu hanya berdasarkan bintang, kalau bukan ada bulan kan semata-mata kekuatan bintang. Nah, pada saat itu Nabi kalau sholat subuh itu seseorang itu bisa mengenali temannya. Jadi remeng-remeng itu tapi bisa dikenali. Wa kana yaqra'u bisittina ilal mi'ati, dan beliau membaca pada sholat subuh itu tadi 60 sampai 100 ayat bacanya. Ya, mulai besok nih kan ada itu ada apa? Ada Al-Qur'an. Kalau pakai ini ya, itu kan cuma 2 lembar tuh. 2 lembar berapa ayat? Baru ada yang 10, ada yang 15. Nah, imam boleh maju ke depan, buka. Salat lagi. 160 sampai 100 ayat waktu sholat subuh. Lama nggak? Ya. Kalau yang baca yang suaranya enak mah demen. Bapak kalau pergi haji ya, umroh itu biasanya kalau pas giliran Syekh Abdurrahman As-Sudais, malah taraweh itu kalau panjang, semakin panjang kita seneng gitu. Padahal di sini nyarinya imamnya yang cepat. Tapi waktu di sana kita seneng gitu. Bahkan kalau bacanya pendek, aduh bacanya pendek gitu. Giliran pulang, gedeg dia sama imam yang panjang. Ini kalau dia panjang nih, dikenalin. Ya. Taraweh udah nyampe sini, imamnya dia. Palanya udah kelihatan pindah dia ke musola. Apa? Lama. Nah, itu salah satunya Pak, memberi semangat itu, sholat itu ya harus suara yang imam itu diseleksi, yang bacaannya bagus, suaranya bagus. Kalau yang suaranya kayak burung merak, jangan jadi imam. Ya, jangan jadi muadzin. Jadi dia datang nyapu, aku nyikat kamar mandi, sama pahalanya sama, bersih ya, bersihin ya, ngelap itu sama aja. Kecuali nggak ada lagi. Kalau nggak ada lagi apa boleh buat, merak lah. Ya. Nah, kalau masih ada yang lain jangan. Walaupun kita bisa gitu ya, karena memang itu membantu. Diantaranya ya perintah Nabi, hassin sautaka bil Quran, perbagus suaramu dalam membaca Al-Quran.
itu maknanya tahsin itu harus dilakukan. Imam yang tidak terseleksi nggak boleh. Pengurus imam ya harus diseleksi dan ditetapkan menjadi imam rawatib. Jangan bilang gua udah haji. Iya lu ompong, tapi orang ompong itu suaranya ngempos, nggak bisa fasih. Ya. Jangan bilang udah seperti itu ya. Saya kira itu.